Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya Abdul Ghafur ya, dari Divisi Diklat AGD Dinkes DKI Jakarta. Teman-teman sejawat sekalian, AGD Dinkes mempunyai 26 kompetensi kemampuan dasar untuk teman-teman semua, di mana teman-teman harus menguasai ya 26 kompetensi dasar itu. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan mengenai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu tentang melakukan penanggulangan kondisi kedaruratan cedera fisik ya, atau luka terbuka. Teman-teman yang sejawat, ada 4 cara menghentikan perdarahan. Yang pertama adalah tutup ya. Tutup luka itu atau perdarahan itu menggunakan kasa steril ya, tutup luka dengan kasa steril. Kemudian yang kedua adalah tekan, lakukan penekanan pada daerah luka dengan kasa steril ya sampai darah itu berhenti. Kemudian tinggikan ya, tinggikan kalau umpamanya lukanya ada di ekstremitas, tinggikan setelah tutup, tekan, kemudian tinggikan. Yang dimaksud tinggikan adalah posisikan luka lebih tinggi daripada jantung sehingga akan menurunkan tekanan ke arah luka ya, secara otomatis perdarahan pun akan berkurang. Kemudian lakukan titik tekan. Apabila perdarahan masih mengalir, lakukan penekanan pada arteri di atas luka. Misalnya seseorang tersayat arteri radialisnya dan terjadi perdarahan arteri ya, di mana sifat perdarahan arteri itu memancar ya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah jangan panik, kemudian cari sumber perdarahan, kemudian tutup, tekan, tinggikan. Apabila perdarahan itu masih mengalir, maka lakukan titik tekan. Kira-kira di mana titik tekannya? Ya, betul. Titik tekan bisa dilakukan di arteri brachialis ya. Anda raba, apabila ada denyutan di brachialisnya, maka lakukan penekanan. Kemudian yang teman-teman perlu ketahui adalah jenis-jenis luka. Ya, jenis-jenis luka ada luka tusuk ya. Luka tusuk yaitu tertancapnya benda tajam. Kemudian apa yang dilakukan teman-teman tentunya tidak boleh dicabut ya. Karena apa? Karena luka atau benda yang menancap tadi adalah sebagai tampon. Kemudian luka lecet, luka memar, luka sayat, luka tembak, luka bakar, luka gigitan, ataupun luka terpotong atau amputasi ya. Teman-teman harus mengetahui bagaimana penanganan pada luka amputasi tersebut. Kemudian beberapa hal yang harus diobservasi setelah melakukan tutup, tekan, tinggikan, titik tekan atau 4T. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah perhatikan luka, apakah masih keluar darah atau tidak. Kalau masih keluar darah, tambahkan 1 balutan di atas luka. Jadi teman-teman jangan mengambil balutan atau kasa steril yang menempel pada luka. Pada saat teman-teman ambil kasa yang menempel, maka bekuan darah akan terlepas sehingga perdarahan pun akan terjadi lagi. Kemudian tanda-tanda infeksi pada luka yang pertama adalah rubor. Apa itu rubor? Yaitu kemerahan pada daerah luka. Kemerahan merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Yang kedua adalah dolor atau rasa nyeri. Pada saat kita sentuh, tekan sedikit saja di daerah luka akan nyeri. Kemudian yang ketiga adalah kalor, panas atau panas ya. Panas akan terjadi bersamaan dengan kemerahan. Ya, itu reaksi radang yang terjadi pada permukaan tubuh. Kemudian yang keempat adalah tumor, bengkak ya. Bengkak sebagian disebabkan oleh hiperemi ya. Kemudian yang kelima adalah funksiolasia, di mana terjadi pengurangan fungsi atau menghilangkan fungsi dari organ tersebut ya. Misalnya terjadi luka pada daerah lengan ya, secara otomatis lengan itu pun fungsinya tidak maksimal. Di sini juga ada uraian prosedur, di mana teman-teman harus dimengerti uraian prosedur karena ini adalah SOP yang akan
teman-teman kerjakan pada saat asesmen ya mengenai pemasangan tampon anterior. Yang pertama adalah uraian prosedur pada pemasangan tampon anterior. Yang pertama adalah gunakan masker dan handscoon. Masker teman-teman gunakan ya, kemudian handscoon. Kemudian yang kedua adalah mengatur posisi pasien semi-fowler. Semi-fowler adalah posisi setengah duduk atau 45 derajat. Ya, jika pasien dalam keadaan lemah dibaringkan dengan meletakkan bantal di belakang punggung. Ya, intinya sama. Jadi posisikan pasien itu 45 derajat. Kemudian hidung pasien atau korban dibersihkan dari bekuan darah atau dengan alat penghisap. Ya, alat penghisap suction, atau kalau umpamanya teman-teman ada kasa steril boleh di swab. Tentunya bisa dicampur menggunakan atau dengan NaCl. Kemudian yang keempat adalah berikan tampon kapas yang telah dibasahi dengan adrenalin dengan perbandingan 1:10.000 dan lidokain. Kapas ini dimasukkan ke dalam rongga hidung untuk menghentikan perdarahan dan mengurangi rasa sakit ya. Adrenalin efeknya adalah mengurangi perdarahan, lidokain adalah mengurangi rasa sakit. Kemudian yang kelima adalah tampon ini dibiarkan selama 3-5 menit. Yang keenam, tampon diangkat dan dilakukan inspeksi atau evaluasi kembali untuk menilai apakah masih terjadi perdarahan. Kemudian yang ketujuh, bila perdarahan terus berlanjut maka diperlukan pemasangan tampon anterior ya dengan kapas atau kain kasa yang diberikan vaselin atau salep antibiotik. Tampon dibuat dari lembaran kasa steril bervaselin berukuran kurang lebih 72 kali 0,5 inch, disusun dari dasar hingga atap hidung ya, meluas hingga ke seluruh rongga hidung ya. Jadi tampon tadi ya akan menekan daerah yang mengeluarkan darah sehingga darah itu bisa didep ya, sehingga perdarahan tidak terjadi atau berkurang. Kemudian yang kedua adalah uraian prosedur menghentikan perdarahan ya. Di sini bisa menggunakan balut tekan atau balut cepat. Yang pertama adalah prosedur 3A. Apa itu 3A? Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Pastikan teman-teman urutannya jangan sampai terbalik. Yang kedua adalah periksa kondisi luka. Ya, kondisi lukanya kita periksa bersih atau kotor. Kalau umpamanya kotor ya kita bersihkan, bisa menggunakan NaCl. Kemudian bersihkan luka dari kotoran, bersihkan bagian luka dengan air yang mengalir sampai bersih jika memungkinkan, atau alat yang untuk membersihkan itu ada. Kemudian yang keempat adalah hentikan perdarahan jika ada dengan menekan langsung di atas luka menggunakan kasa steril. Yang kelima adalah jika luka terjadi pada ekstremitas, tinggikan posisi atau elevasikan ekstremitas itu untuk menghentikan perdarahan. Kemudian yang keenam, jika darah masih mengalir meresap pada balutan pertama, tambahkan balutan selapis lagi di atasnya. Jangan mencabut atau mengambil kasa steril yang menempel langsung pada luka. Kemudian yang ketujuh, luka tusukan. Contoh, tertusuk paku yang berkarat atau tergigit kucing dapat menyebabkan infeksi. Segera lakukan rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti tetanus. Yang kedelapan, untuk luka amputasi, bagian tubuh yang teramputasi harus dengan larutan normal salin atau NaCl ya. Disimpan di dalam kantong plastik dan kondisi yang sejuk selama perjalanan ke rumah sakit ya. Untuk amputasi ya, teman-teman perlakukan bagian yang teramputasi atau terpotong ya, bersihkan, kemudian tiriskan. Dalam artian kalau umpamanya ada cairan sampai betul-betul kering ya, kemudian masukkan potongan tadi ke plastik pertama, kita siapkan plastik yang kedua terisi es
kemudian masukkan plastik pertama ke plastik yang kedua. Kemudian yang ke-9 adalah jangan menunda merujuk pasien hanya karena mencari bagian amputasi yang hilang. Ya, nyawa pasien lebih penting. Apabila tertebas bagian lengan misalnya, kita nggak usah pusing dengan bagian yang hilang, yang belum kita temukan. Nyawa pasien lebih penting, kita hentikan perdarahan, kita secepatnya bawa ke rumah sakit. Karena apa? Kemungkinan menghentikan perdarahan di TKP akan kesulitan. Demikian uraian untuk menghentikan perdarahan. Ya, tetap semangat teman-teman. Hafalkan sampai ketemu di praktikum. Ya, tetap semangat, AGD Jaya.